Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan pelajari kitab yang sering dipelajari secara syarah. Ya, cuman kita akan pelajari dari sisi yang berbeda. Mungkin ada banyak syarah di situ, tapi kita membahas intisari dari syarah. Poin-poinnya apa aja sih sebenarnya yang kemudian berkaitan dengan masalah kitab ini. Karena kalau kitab ini dipelajari secara mendalam, kita akan tahu dasarannya. Dasaran dari mulai kita mengenal Allah, dasaran dari mulai kita mengenal Rasulullah. Ini merupakan kitab dasar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ya. dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Pengasih. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mohonlah ampun atas dosa. Beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Penulis rahimahullah menulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada satu sunnah. Jadi kalau kita nih nulis WA, ya, sunnahnya salam atau basmalah? Ya, disunnahkan untuk mengucapkan basmalah saat menulis maupun bekerja. Memulai dengan apa? Bismillah. Ini yang menulis. Kecuali kalau kita kemudian nelpon nyapa orang, mulai dengan mengatakan Assalamualaikum. Tapi ketika kita memulai sesuatu disunnahkan dengan apa? Bismillah. Apa dalilnya? Rasulullah SAW telah hadis Imam Ahmad dikatakan kullu kalamin, setiap perkataan, au amrin dibalin, atau perkara penting, ya, la yuftahu bidzikrillah fahuwa abdar, yang tidak dibuka dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terputus. Terputus apa? Manfaatnya. Ya.
Makanya disunnahkan kita untuk memulai dengan apa? Bismillah. Paham? Oke. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat Ratu Bilqis. Apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman ketika menulis kepada Ratu Bilqis, maka mulai dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dalam surat An-Naml ayat 30. Kemudian Rasulullah SAW setiap kali menulis surat yang ditujukan kepada para raja supaya masuk Islam, maka Rasulullah memulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Paham di sini? Dikatakan apa? Min Muhammad Abdillah wa Rasulihi ila Herakla Azimir Rum. Ya, dari Muhammad, ya, hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius, ya, raja Romawi. Diistilahkan apa? Azim Rum. Rum itu adalah Romawi. Azim itu adalah orang yang besar. Maksudnya di sini pembesarnya. Siapa dia? Rajanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, setelah itu muallif mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Jadi dasaran hidup kita ini, semua hidup kita istilahnya singgungan, maka kita urusannya sama 4 hal. Dari mulai ilmu, amal, dakwah, sama sabar. Semua urusannya nggak lepas dari 4 hal ini. Makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan kalau nggak ada perintah kecuali ini cukup. Karena inti dari hidupnya ada 4 ini. Nah, kita mempelajari 4 ini. Hari ini kita akan membahas masalah 4 ini dengan baik. Ya, dari mulai ilmu itu bagaimana, amal itu harusnya bagaimana, kemudian kita bicara masalah dakwah itu disertai dengan apa, sabar itu bagaimana intinya. Ya, sebagaimana dalilnya surat Al-Asr ayat 1-3. Makanya Allah mengatakan manusia itu pasti merugi kecuali yang 4 ini. Dan 4 ini itu urutan, nggak bisa kemudian sabar. Nggak mungkin orang sabar kalau nggak tahu ilmunya. Dan tidak mungkin orang bisa dikatakan berdakwah tanpa ilmu. Makanya sering terjadi manusia mulai pakai pendapat pribadi dan dia sendiri ragu sama pendapatnya. Karena pendapat itu tidak didasari dengan bukti. Ya ikhwah, antum tahu nggak? Kalau kita lihat ke Injil, ya, Nabi Isa itu dikatakan meninggalnya kapan? Dianggapnya 30 Masehi. Injil ditemukannya kapan? 70 Masehi. Ditemukan Injil pertama kali kapan? 70 Masehi. Ditemukan. Ya. Istilahnya banyak dilupakan dari mulai Nabi Isa mengajarkan sampai mereka berpegangan. Karena yang Injil yang nyebar adalah tulisannya yang dikatakan muridnya Matius. Ya. Dan yang lainnya itu siapa? Muridnya dikatakan Nabi Isa. Katanya seperti itu. Makanya kenapa mereka, ya, di dalam kitabnya selalu banyak prasangkanya di dalam. Karena mereka bukan berhukum dengan dalil yang asli. Dan riwayatnya terputus semuanya. Bahkan mereka ragu sama isinya. Sama. Kalau kita dalam hidup ini nggak pakai dalil, maka hidup kita penuh dengan keraguan. Karena pada dasarnya banyak amal yang orang mengatakan itu benar dan sahih, tapi prakteknya hati mereka bimbang dan hancur. Apakah ini disebut dengan amal soleh? Mustahil. Amal soleh itu datangin ketenangan, bukan nambahin masalah. Jelas? Kalau itu benar, makanya Allah katakan apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ini udah jelas. Kami tidaklah menurunkan Quran kepada kalian untuk apa? Jadi tambah berat hidupnya, tambah susah. Tapi Quran itu memudahkan hidup kita. Tadzkiratan liman yakhsha.
pengingat bagi orang-orang yang mereka takut sama Allah Azza wa Jalla. Artinya, semakin orang mengamalkan Quran dengan benar, maka semakin timbul rasa takut mereka sama Allah, dan semakin mereka ingin berlomba-lomba supaya mereka menghilangkan rasa takut, yaitu apa? Takut tidak diterimanya amal saleh. Ini orang mukmin. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang-orang yang mengatakan, sudahlah, nggak usah bicara neraka surga, semua insya Allah masuk surga. Orang yang justru merasa aman dirinya, mereka berpotensi bermaksiat lebih besar. Paham? Daripada orang yang kemudian mereka takut. Karena yang diterima amalnya, Allah kasih rasa takut supaya mereka bisa berlomba-lomba melakukan amal soleh. Paham di sini? Jadi efek amal soleh itu menambah rasa takut kita, takut tidak diterima amalnya. Maka kalau takut tidak diterima amalnya, solusinya otomatis ngapain? Memperbaiki diri terus. Solusinya. Dan ini yang terjadi pada orang-orang soleh. Dari mulai generasi sahabat dan ke bawahnya. Semua berpikir takut amalnya tertolak. Jelas? Karena disertai dengan ilmu yang benar. Nah, dari hal ini, ilmu itu kita harus mengenal 3 hal. Yaitu apa? Mengenal Allah, Rasulnya, dan mengamanat agama Islam. Nah, dengan dalilnya. Untuk apa? Mengetahui segala ilmu tersebut harus dengan dalil. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan. Karena nuntut ilmu ini pada dasarnya apa? Ibadah. Dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap orang muslim. Makanya kalau kita bicara, ya, kita lagi nuntut ilmu kemudian adzan, kita boleh ngundurin sholatnya gara-gara nuntut ilmu, karena sama-sama wajibnya. Paham? Tapi kalau yang lainnya nggak bisa. Tapi kalau kita nuntut ilmu, maka sholatnya bisa ditunda sampai nuntut ilmunya selesai, kemudian kita baru mendirikan sholat bersama. Subhanallah, sampai di titik itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dengan ilmu. Ya, makanya Allah menggandengkan persaksian, ya, kepada Allah dengan orang-orang yang nuntut ilmu terhadap persaksiannya. Yaitu apa? Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bayangin persaksiannya terhadap apa? Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, ya, dan juga apa? Para malaikat bersaksi dengan persaksian yang sama, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka disifati dengan apa? Yang menegakkan keadilan. Jadi persaksiannya para malaikat dengan penuntut ilmu disetarakan. Mereka yang bisa bersaksi dan mengamalkan dengan benar tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, kemudian Rasulullah tidak pernah diperintahkan buat minta tambahan, kecuali tambahan ilmu. Jadi kalau kita disuruh minta tambahan, maka kita tidak diperintahkan buat minta tambahan. Bukan berarti kita bukan disuruh untuk miskin, ya. Enggak, kita justru disuruh buat kaya. Tapi kalau kita minta tambahan sebanyak-banyaknya, maka mintalah tambahan ilmu. Dari ilmu tadi kita tahu gimana muamalah kita sama dunia. Paham? Sebagaimana Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan katakanlah, Allah nyuruh Rasulullah buat berdoa, Rabbi zidni ilma. Doa itu. Ya. Ini dalam surat Taha ayat 114. Ibnu Mubarak juga mengatakan, la'alamu ba'dan nubuwah darajati afdal min bathil ilm.
aku tidak mengetahui ada satu perkara yang lebih baik kedudukannya setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Apa dalilnya? Kan dikatakan al ulama warathatul anbiya. Jadi pewaris para nabi adalah orang-orang yang berilmu, nuntut ilmu, mereka menyebarkan ilmu, maka mereka adalah orang yang terbaik setelah para nabi. Makanya para sahabat itu mereka mulia karena ilmunya yang diamalkannya, bukan karena siapa mereka dengan namanya, bukan, tapi ilmunya. Kenapa Abu Bakar menjadi orang yang terbaik? Karena dia mengamalkan ilmu yang Rasulullah ajarkan secara total, dan dia membenarkan setiap apa yang Rasulullah sampaikan. Maka dia jadi sahabat yang terbaik. Jelas? Oke. Nah, ilmu dibagi menjadi dua bagian, dunia sama ilmu agama. Nah, ilmu sendiri dari segi hukum menjadi 3. Kalau bagiannya ada 2, dunia sama agama, paham ya? Tapi kalau dari segi hukumnya, nuntutnya ada 3. Yang pertama adalah fardhu ain, ya. Kemudian fardhu kifayah, ya. Fardhu ain dan fardhu kifayah ini jadi satu, ya. Kemudian yang kedua adalah mubah, dan yang ketiga adalah haram. Jadi bisa jadi fardhu ain, fardhu kifayah, dua-duanya masuk dalam kategori wajib. Tapi wajibnya ada yang wajib setiap orang atau wajib sebagian orang melakukannya, maka hukum yang lainnya jadi gugur. Yang kedua ilmu yang mubah, yang ketiga adalah yang haram. Nah, fardhu ain, kalau ada orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mempelajari ilmu-ilmu berat, maka hukumnya apa? Wajib, fardhu ain. Jelas? Nah, fardhu kifayah, kalau orang-orang yang mempelajarinya banyak, ya, maka hukumnya jadi fardhu kifayah. Mubah, kalau berupa ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, jadi mubah. Haram, kalau bentuk ilmu-ilmu dunia yang diharamkan, seperti ilmu yang membawa kepada kemaksiatan, ya, ilmu-ilmu yang membawa kepada keburukan. Seperti apa? Mempelajari, ya, mempraktekkan sesuatu yang berkaitan dengan masalah riba dan lain sebagainya, ya, maka ini hukumnya haram, ya. Kemudian ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini dibagi hukumnya menjadi 3 juga. Yang pertama adalah fardhu ain. Kenapa disebut fardhu ain? Ya ikhwah, setiap kita itu wajib belajar ilmu agama. Batasannya di mana? Ada yang tahu? Semua orang punya kewajiban yang sama. Masalah ilmu agama di titik mana? Bukan sekedar tauhid aja. Fikih wajib gak? Apakah semua? Gak. Sama. Batasannya di mana? Nah, lihat kaidahnya baik-baik. Ya, Imam Ahmad menjelaskan, ya, wa yajibu ayyatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinu. Yaitu wajib baginya nuntut ilmu yang dengannya dia bisa menjalankan agamanya. Maka kemudian seseorang bertanya sama beliau dengan mengatakan, faqulul ilmi yakumu bihi dinu. Setiap ilmu itu tentu menegakkan agamanya. Maksudnya ilmu agama kita bicara, ya. Maka kemudian dijelaskan lagi lebih detail lagi dengan kata al-fardhu alladhi yajibu alaihi fi nafsihi la budda lahu min talabihi. Yaitu kewajiban yang wajib dirinya melakukannya, maka dia harus menuntut ilmunya. Contoh, sholat wajib enggak 5 waktu. Maka semua berkaitan dengan sholat 5 waktu hukumnya wajib menuntut ilmu.
Tauhid wajib nggak? Wajib. Semua berkaitan dengan masalah tauhid keikhlasan, antum wajib menuntut ilmunya. Maka semua hukumnya yang wajib antum harus tahu ilmunya. Di titik itu kita punya kewajiban setiap orang. Baru sisanya hukumnya berbeda. Paham? Ya. Jadi kalau orang bicara sholat 5 waktu, hal-hal yang wajib dan nggak tahu ilmunya, maka dia kena dosa di situ. Kalau nggak mau mempelajarinya. Tapi kalau kita bicara ilmu tafsir, wajib nggak? Baru kita bicara fardu kifayah. Kenapa? Kalau sebagian mempelajari, maka yang lainnya kubur. Paham di sini? Bukan fardu ain. Ya. Makanya dikatakan apa? Ditanya, mithal aisyai. Ditanya oleh kepada Imam Ahmad, seperti apa? Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan, alladzi la yasma'uhul jahlu. Yang alladzi la yasa'uhu jahlu, yang enggak boleh dia enggak tahu ilmunya. Yaitu apa? Seperti masalah salatuhu wa siyamuhu, kayak orang salat, puasa. Makanya antum harus tahu dengan detail masalah puasa Ramadan, karena hukumnya nuntutnya wajib. Ya, puasa salat 5 waktu hukumnya nuntutnya wajib. Tapi kalau antum puasa amalan-amalan sunnah, maka hukumnya berbeda. Ya. Kemudian fardu kifayah. Ya, ilmu yang tentunya harus diketahui oleh sebagian orang, seperti ilmu usul fiqh, hadis, tafsir, mustalah. Ya. Kemudian juga bahasa Arab. Karena memilih mereka, kalau kita bicara, ya kita ini punya masalah tanya jawab, betul nggak? Maka wajib sebagian orang untuk mempelajarinya supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Makanya dikatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ahla dzikr ini yang kemudian disebut mereka memiliki kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tadi ketika mereka dijadiin rujukan. Jelas? Oke. Kemudian ada yang sunnah atau kita mengenal mustahab, ilmu yang tidak wajib bagi seorang, maka boleh untuk dipelajarinya. Contoh, kayak seseorang yang bukan mufti tapi belajar usul fikih, boleh nggak? Hukumnya sunnah. Ya, seperti seseorang yang bukan ulama kemudian mempelajari ilmu bahasa Arab, kemudian usul hadis, ya, ilmu tentang masalah riwayat. Dia bukan ulama, tapi mempelajari ilmu itu, maka hukumnya sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innal ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yarithu dinaran wal dirham, innama warathahul ilm. Dikatakan, ya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, akan tapi mewarisi apa? Ilmu. Hadis riwayat Imam Majah. Nah, ilmu yang menjadikan seseorang bertakwa dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ini intinya. Kalau ilmu itu bermanfaat, maka akan deketin kita sama Allah. Jelas? Tapi kalau ilmu itu tidak bermanfaat, maka justru sebaliknya. Karena ada orang nuntut ilmu dengan salah niat. Ada nggak? Ada. Banyak. Nuntut ilmu agama tapi dengan niat yang berbeda. Efeknya juga sangat berbeda. Ya ikhwah, kita harus paham masalah ini. Ada orang menuntut ilmu agama dengan niat buat dunia. Kira-kira Allah kasih nggak? Allah kasih nggak kira-kira? Sangat-sangat dikasih dunianya. Apa buktinya? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seseorang ketika nuntut ilmu, ya, atau menuntut perkara akhirat, kemudian mereka menginginkan dunia, maka Allah akan berikan dunianya dan tidak diberikan kerugian sama sekali. Surat Hud ayat 15-16. Ciri-cirinya di sini kelihatan jelas. Makanya orang kalau nuntut ilmu salah niat, itu ciri-cirinya kelihatan banget. Dan orang menuntut ilmu niat yang benar kelihatan juga ciri-cirinya. Coba dibaca artinya. Barang siapa mengikuti tempat dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna,
dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Berhenti. Allah mengatakan maka la yuridul hayatad dunya wa zinataha. Ya, Allah menjelaskan masalah ini. Orang-orang yang apa? Mereka mendekatkan diri kepada Allah, menginginkan kehidupan dunia, sekedar dunia. Paham ya? Jadi ketika dunianya bermasalah baru dekat. Dan tujuannya hanya dunia, bukan berharap supaya urusannya sama Allah diperbaiki. Ya. Dan perhiasannya, maka Allah balas dengan balasan yang sempurna. Ya, kemudian Allah mengatakan apa? Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka enggak bakal dirugikan sama sekali. Paham sampai sini? Dan mereka diberikan sesuai keinginannya. Ada enggak orang yang nuntut ilmu buat dunia kemudian jadi kaya beneran? Ada enggak? Banyak. Tidak perlu kita contohkan. Sudah ma'ruf. Jelas? Nah, akhiratnya dapat enggak? Lanjutin ayatnya. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sekarang ciri-cirinya bagaimana? Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang masalah ini. Abdullah bin Abbas menjelaskan orang yang biasanya suka riya dan pamer dengan amalnya, maka pahala mereka diberikan hanya di dunia saja. Jadi ciri-cirinya mereka akan cari ridho manusia dengan memamerkan hasil yang dia perjuangkan di hadapan manusia. Sedangkan orang yang mencari sesuatu karena Allah justru sebaliknya, menyembunyikannya. Paham? Dia lebih senang nyembunyiin daripada memperlihatkan. Kenapa? Ini karena mereka ya mengharapkan hanya kehidupan dunia. Makanya mereka tidak akan pernah dianiaya sedikit pun dari balasannya tadi. Ya. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan barang siapa yang beramal soleh, makanya disebutkan apa? Beramal soleh untuk mencari duniawi, seperti melakukan puasa atau sholat atau tahajud di malam hari, yang semuanya ia kerjakan hanya semata-mata mencari duniawi, maka Allah berfirman, aku akan penuhi apa yang dia cari di dunianya sebagai pembalasan. Sedangkan amalan yang dia kerjakan untuk mencari duniawi digugurkan apa? Pahalanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, yaitu kena azab full. Jadi amalannya tidak ada nilai akhiratnya. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan amal saleh, tapi dengan salah arah. Dan ciri yang paling jelas adalah ketika orang yang seperti ini disalahkan gak bakal terima. Kenapa? Ilmumu seberapa? Baru belajar kemarin sudah gini. Padahal dia benar ada yang salah. Beda dengan orang yang kemudian menuntutnya karena Allah. Makanya hati-hati. Fase orang belajar pertama kali sombong. Ya, istilahnya apa? Mulai sikat kanan, sikat kiri. Nggak sesuai dengan dalil yang dia pelajari. Padahal dia baru belajar 1-2 dalil. Padahal banyak dalil yang menjelaskan masalah itu. Langsung main sikat, antum tuh batin sama-sama temennya. Subhanallah ya. Ya. Hati-hati masalah ini. Syaitan tuh pintar. Kalau nggak bisa belok kanan, kalau nggak bisa belok kiri, belok kanan. Tapi niatnya putar balik. Sama aja bohong. Paham? Jelas? Oke. Lanjut. Makanya Allah mengatakan apa? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kalau ilmu antum gak buat antum menjadi tambah takut sama Allah, antum harus tanda tanya. Bener gak itu yang dipelajari? Atau bener gak dipraktekkan gak? Karena yang dimanfaatkan dengan benar akan menambah rasa takut. Kemudian Rasulullah juga mengatakan ilmu kalau bermanfaat itu bisa bermanfaat buat orang lain. Karena pada dasarnya Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi kalau kita justru tambah egois, maka kemudian antum juga harus tanda tanya. Kemudian bahwasanya di antara ilmu yang wajib adalah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama. Makanya Al-Imam Bukhari mengatakan
babul ilm qabla qaul wal amal. Makanya Allah juga berfirman apa? Kata Allah apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak tahu. Jadi kalau sudah nggak tahu, ya udah diam. Sampai para ulama mengatakan kata-kata saya tidak tahu itu separuhnya ilmu. Nisful ilmu. Nyelamatin diri kita. Daripada antum fatwa mengatakan kayaknya katanya, naudzubillah min dzalik. Antum harus pegang kata itu. Makanya ada seorang yang kemudian Pak sahabat dulu ada yang salah berfatwa. Akhirnya dia ke pasar, ya, terus mengatakan saya pernah mengatakan ini dan ini, yang benar adalah ini dan ini, diulang-ulang terus. Karena takut fatwanya ini nyebar, maka dia memperbaiki diri dengan cara ini. Ya. Yang kedua, kita bicara mengamalkannya. Orang dalam mengamalkan ilmu ada dua jenis manusia. Siapa mereka? Ya, ada orang-orang yang mengamalkan tanpa ilmu. Mengamalkan tanpa ilmu. Mereka disebut dengan apa? Orang yang dhalim, tersesat. Jelas? Yang kedua adalah ada orang yang berilmu tanpa amal. Orang-orang yang apa? Dimurkai oleh Allah, yang disebut apa? Al-maghdub. Makanya apa? Ghair maghdubi alaihim waladhdallin. Dan orang Islam di antara keduanya, yaitu mereka yang berilmu dan mengamalkannya. Jadi antum pilih salah satu. Kalau antum nggak mau mengamalkan ilmu, sedangkan antum tahu ilmunya, maka antum dimurkai sama Allah. Tapi kalau antum nggak punya ilmu, kemudian main mengamalkan tanpa dasar, maka antum akan tersesat. Pilihan satu-satunya supaya nggak masuk dari keduanya adalah antum mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Nggak ada celah yang lain. Kalau mau selamat ya sudah itu. Satu-satunya, nggak ada tawar-menawar. Jelas? Karena salah satu hilang, maka kita masuk dari kedua ini. Dua-duanya nggak enak. Tersesat. Berarti apa? Semua amalnya sia-sia dan hancur. Seorang ini sekalian. Dimurkai, antum hilang keberuntungan dunia akhirat. Gak ada yang antum bisa santai. Jelas? Oke. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran itu menjadi dua sisi. Bisa jadi penolongmu atau jerumusinmu. Jadi apa? Nambah masuk ke neraka. Gara-gara apa? Bersaksi sebagai pemberat hukuman di akhirat. Berarti satu-satunya jalan apa? Ya tadi, ngamalin. Kalau nggak ngamalin, maka Quran mengatakan sesungguhnya fulan justru menjauhiku. Maka masukkan dia ke dalam neraka. Ini yang terjadi. Tapi bisa jadi hujah. Kenapa? Ya Allah, fulan ini baca dan mengamalkannya, maka masukkan dia ke surga. Jalannya cuma itu aja. Paham? Oke. Kita bicara dakwah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya tentang masalah dakwah, ya, hadis yang paling ma'ruf, yang dimana ya banyak yang hafal. Apa itu? Balighu anni walau ayah. Ini sering dipakai sama siapa? Nah, gitu. Paham ya? Oke. Hadis ini benar, ya. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, hadis riwayat Bukhari. Nah, dakwah ini ada dua bentuk. Satu, yaitu mengajak orang lain berbuat baik dalam perkara-perkara dasar yang semua orang bisa. Contoh, salat, zakat, puasa, haji. Ini yang perkara dasar. Ini disebut dengan apa? Dakwah bukan? Dakwah. Yang kedua, mengajarkan secara khusus seperti seorang guru. Metode ini hanya khusus untuk orang yang berilmu. Antum nggak bisa sembarang duduk kemudian main fatwa.
atau duduk main menyampaikan sesuatu sedangkan antum nggak punya hujahnya. Tapi kalau orang punya kewajiban nggak kita untuk berdakwah pada keluarga kita? Wajib. Contoh ngajak sholat yang antum tahu dalil, antum aja. Paham di sini? Makanya karena Allah SWT mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita ini punya kewajiban untuk mengajak kepada perkara-perkara yang wajib, yang dimana kita punya ilmunya dan dasar itu kalau kita bilang basic. Ya. Kemudian sabar terhadap godaannya. Kenapa? Karena orang ketika menyampaikan ilmu, nuntut ilmu itu butuh kesabaran. Dan sabar, pertama kita bicara dalam menuntut ilmu. Bahkan Imam Zuhri mengatakan disebutkan dalam kitab Al-Hilyah Talabul Ilm, ya, disebutkan man ramal ilm jumlatan dhahaballahu anhu jumlah fa inna ma yu'khadul ilmu maril ayyam wa layali. Ini sistemnya. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus maka akan hilang sekaligus juga. Kenapa? Karena orang yang nyari ilmu itu butuh berhari-hari dan bermalam-malam, bertahap. Istilah kita gini, sampai dijelaskan apa? Orang kalau memberikan dirinya buat ilmu total, ilmu ngasih kita sebagian. Jelas? Tapi kalau seseorang memberikan buat ilmu setengah, ilmu nggak ngasih kita apa-apa. Makanya kalau orang yang belajar ilmu setengah-setengah gimana? Dapat ilmu nggak? Nggak dapat, selesai. Tapi kalau orang yang total nuntut ilmu cuma ngasih dia sebagian bertahap. Nggak ngasih total, sebagian. Tapi kalau kita cuma setengah-setengah, ya jangan berharap. Makanya sering yang terjadi ilmu kita paham di sini, keluar hilang total lagi. Kalau ilmu itu nggak dicatat, antum nggak pernah murojaah, kajian antum banyak numpuk, maka antum cuman sekedar punya buku yang dibawa kemana-mana, nggak pernah manfaat. Itu yang bahaya. Ya. Karena banyak orang yang istilahnya ngaji kuping, betul nggak? Tapi nggak pernah ngefek ke dirinya. Ustaz ikut kajian di mana-mana, tapi kemudian dirinya nggak pernah berubah karena dia nggak pernah memberikan kepada ilmu itu hidupnya total. Kalau dia memberikan, baru ilmu ngasih sama dia. Kalau cuma setengah, ya jangan berharap kita bisa dapat ilmunya. Jelas? Makanya, anda tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulis kitab ini ngajarin kitab tauhid, kitab-kitab yang ditulis bolak-balik, hatam ulangi lagi sampai muridnya protes. Kok nggak diulang-ulangi lagi? Nah, kalau antum paham, antum nggak awal protes. Subhanallah, betul nggak? Iya. Subhanallah, ini antum harus pahami dengan masalah ini. Makanya penulis kitab ini ngulang-ngulang menyampaikan tentang masalah ilmu yang disampaikan, supaya apa? Muridnya bisa mengamalkan dengan baik. Karena inti ilmu itu amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 79. Ya, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Istilah rabbani. Ya. Allah mengatakan jadikanlah kamu pengabdi Allah, Rabbani. Ya, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Istilah Rabbani adalah para ulama yang mengajarkan ilmu secara bertahap. Jadi pengajarnya itu harus bertahap, maka disebut dengan Rabbani. Nggak langsung semua. Ya, makanya harus paham ini. Jelas? Tapi kalau mengajarkan langsung banyak, ini yang bahaya. Mulai dari apa? Ilmu yang ringan sampai yang berat. Ini sifat Rabbani. Jelas? Orang kadang-kadang belajar bahasa Arab langsung dari apa? Model tata bahasanya. Nahwu shorof. Pusing kan?
Contoh, kalau belajar bahasa Arab dari mulai apa? Percakapannya. Makanya ahli bahasa Arab itu nulis kitab belajar bahasa Arab kayak bayi mulai belajar interaksi. Dari mulai bayi cuman bisa apa? Dengar. Betul nggak? Melihat. Mulai belajar ngomong. Ya, kalau sudah belajar ngomong baru apa? Belajar nulis. Itu yang dimaksud dengan mulai dari dasar. Istilahnya seperti itu. Paham? Jadi ilmu-ilmu yang dasar, ilmu agama sama. Ilmu-ilmu yang kemudian dasar sekali. Seperti ilmu apa? Usul salasah ini dasar banget. Ya, kita mungkin sering dengerin di dalam kajian, tapi kita ya susah buat metainnya. Kalau kita paham, makanya kita tahu, oh saya harus ini, habis ini, habis ini. Ini yang kita paham tentang ilmu dasar. Paham? Tapi kalau antum menuntut ilmu dan antum tidak paham kapan mulai dari prakteknya, ya, maka kemudian berarti antum belum paham ilmu dasar. Jelas? Oke. Kemudian juga yang berikutnya adalah disebutkan oleh Imam Ahmad tentang masalah nuntut ilmu. Talabul ilm afdhalu amal liman sahhat niyatuh. Inti nuntut ilmu itu merupakan amalan terbaik, tapi dengan satu syarat, kalau niatnya benar. Kalau niat antum salah, semua berangkat dari niat ya ikhwah. Allah lihat kita mulia dan tidak dilihat dari hatinya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ya, mempelajari ilmu tentang hati itu lebih utama daripada mempelajari ilmu tentang anggota tubuh. Karena dari situlah berangkatnya. Antum bisa jadi nuntut ilmu serius kalau hati antum serius. Tapi berapa banyak kita mulai dari sesuatu yang kita nggak enjoy nuntut ilmu. Gara-gara apa? Sekadar ikut-ikutan. Ya ikhwah, berapa banyak kita dalam melakukan amal saleh salah cara. Contoh, pas lagi sholat, ya, nata soft berjamaah, antum ngomong sama teman antum apa? Antum duluan aja, saya tak di sini. Kalau kita bicara masuk surga, ada yang bisa ngomong, antum masuk surga duluan, saya tak belakangan, tak ngalah. Ada yang bisa ngomong gitu? Bisa nggak? Nah, ya sudah. Kalau orang menuntut ilmunya benar, maka mereka akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan mereka bersikap malu dalam mempraktekkan agamanya. Paham? Dengan mengatakan antum duluan saya belakangan. Ini bukan para penuntut ilmu sifatnya. Sifat penuntut ilmu itu bareng-bareng dalam melakukan amal saleh dan berlomba-lomba. Para sahabat itu lomba-lomba. Ketika dia melihat yang lainnya lebih banyak amalnya, maka mereka pun mulai merasa rugi. Makanya orang miskin zaman Rasulullah itu protes sama Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, dahaba ahlud duthur bil ujur. Enak Rasulullah, kata mereka. Ya Rasulullah, enak, orang-orang kaya berangkat dengan pahalanya. Lah kita gimana? Kita sholat, mereka sholat, tapi mereka bersedekah, kita nggak bisa. Anda bisa bayangin? Ini orang-orang yang punya ilmu, maka mereka akan sering melihat bicara masalah pahala. Gak akan pernah silakan duluan saya belakangan. Ini bukan sifat orang penuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan niat yang benar? Pernah ditanya lagi oleh seorang kepada Imam Ahmad, fa ayyu syai'in tasihun niyah? Bagaimana cara membenarkan niat? Membenarkan niat itu ada dua. Apa itu? Yanwi yatawadha fihi wa yanfi anhul jahl. Dia niat untuk tawadhu dalam perkara ilmu. Paham tawadhu? Tawadhu itu bukan orang nyuruh orang duluan masalah saf, itu bukan tawadhu. Tapi malu. Paham? Orang yang malu gak bakal dapat ilmu. Ada dua, malu sama sombong. Ini akan dijauhkan dari ilmu. Jelas? Ya. Nah, yang kedua adalah menghilangkan kebodohan dalam dirinya.
Jadi niat yang benar ada dua. Tawadhu sama menghilangkan kebodohan. Ya, dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Furu' yang ditulis oleh Ibnu Muflih. Yang kedua adalah sabar beramal. Ya, maka barang siapa yang menuntut ilmunya, maka mereka juga bersabar dalam beramal. Ya, karena beramal ini merupakan berkaitan dengan masalah ilmu. Makanya Allah mengatakan apa? Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini punya kaitan. Orang yang berilmu, amanu di sini adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Karena nggak mungkin keimanan bisa tercapai tanpa ilmu. Makanya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa Allah mengangkat orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat? Karena ilmu nambahin keimanan. Jelas? Jadi syarat untuk menjadi orang yang berilmu harus berilmu. Baru bicara masalah amal soleh. Allah mengatakan ilmu, iman, amal soleh. Iman, amal soleh dijadiin satu. Bersamaan disebutkan. Kemudian sabar dalam berdakwah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Luqman ayat 17, wa'mur ya bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya, inna dzalika min azmil umur. Disebutkan dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf. Dakwah bukan? Wanha 'anil munkar, dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Wasbir ala ma asabak. Ketika bicara masalah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, Allah nambahin lagi, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Karena pasti orang yang berdakwah, mereka mendapati rintangan. Pasti. Gak mungkin tidak. Jadi jangan pernah bicara dakwah mulus. Kalau dakwah mulus, para nabi gak bakal dapat rintangan. Terus, tapi dakwah ini hukumnya wajib. Makanya dalam istilah berdakwah kita disuruh sambil berdoa supaya yang kita ajak dapat hidayah. Karena yang ngasih petunjuk itu bukan diri kita. Kita itu nyampein yang disebut dengan apa? Hidayatul irsyad. Dakwah itu ada dua. Hidayah, kalau kita bilang efek dari dakwah itu ada dua. Ada yang disebut dengan hidayatul irsyad, ada yang disebut dengan hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu perubahan. Perubahan ini cuma datang dari Allah. Kita cuma penyampai aja. Buktinya apa? Rasulullah SAW tidak bisa merubah pamannya yang dicintainya. Cuman bisa ngajak saja. Ya. Nah, dalam posisi ini Allah mengatakan apa? Wasbir ala ma asabak. Bersabar terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan termasuk perkara yang penting. Inna dzalika min azmil umur, perkara yang penting. Jadi semua didasari dengan kesabaran. Bahkan ya, kalau kita bicara empat perkara di atas, ya, semua didasari dengan sabar. Jelas? Kemudian tafsiran surat Al-Asr ayat 1-3, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa para ulama ya menjelaskan kerugian yang dialami orang yang menjauhi 4 hal merupakan kerugian dari segala arah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ketika Allah mengatakan manusia merugi, maka mereka akan tenggelam dalam kerugian yang dari segala arah dan segala sisi. Jadi hidupnya dihilangkan dari keberuntungan. Ketika 4 ini dijauhi. Jelas? Makanya Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu bagi siapa? 4 jenis manusia. 4 jenis ini bicara masalah apa? Masalah ilmu agama dan prakteknya. Siapa mereka? Yang pertama adalah abdin razaqallahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah
wa ya'lamu lillahi haqqa fa hadza bi afdhalil manazil. Rasulullah mengatakan jenis manusia yang pertama adalah seorang hamba yang Allah berikan harta dan ilmu agama. Jelas dikasih rezeki dua sisi. Paham di sini? Nah, kemudian dengan dua ini apa? Dia bertakwa sama Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, dia nyambung tali persaudaraan. Paham maksudnya bertakwa? Urusannya sama Allah dengan baik berjalan. Urusannya sama manusia berjalan dengan baik. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia mengetahui hak-hak Allah. Paham? Mengetahui hak-hak Allah sehingga dia praktek terhadap semua hak-hak Allah. Masuk di dalamnya semua hal. Jelas? Kemudian fahada bi afdhalil manazil. Dari 4 jenis ini yang paling utama. Satu. Yang kedua adalah wa'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mal. Ada orang yang dikasih sama Allah rizki ilmu agama, tapi nggak dikasih harta. Dia paham ilmu, tapi miskin. Nah, kemudian fahuwa sadiqun niyah. Dia punya satu model. Niatnya jujur. Mengatakan apa? Yaqul law annali malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya punya harta, saya akan mengamalkan seperti amalnya fulan. Yang pertama, jelas niat kan? Ya, maka kata Rasulullah SAW, bahwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dia dengan niatnya pahala keduanya. Orang pertama sama yang kedua sama pahalanya. Yang kedua model apa? Niat. Pahalanya sama. Sekarang orang yang ketiga. Yaitu apa? Wa 'abdun razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Orang yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Harta banyak, ilmu agama nggak punya. Banyak nggak ini? Banyak. Apa yang terjadi? Fahuwa yahbitu fihi mal bighairi ilm. Maka kemudian dia memanfaatkan hartanya sembarangan tanpa ilmu. Ya, la yattaqi fihi rabba. Otomatis apa? Dia tidak bertakwa sama Allah. Wa la yasilu fihi rahimah, dan enggak nyambung tali persaudaraan. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia enggak tahu haknya Allah. Pokoknya saya happy. Ingat, orang yang model kayak gini pasti egois. Pasti, enggak mungkin enggak. Antum cek. Jelas? Ya. Fahada bi akhbathi manazil. Maka ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya. Jelas? Terus, lah yang nggak punya ilmu sama harta gimana? Ada yang keempat. Wa abdin lam yarzuqhullahu ilman wala mal. Hamba yang nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu lagi sama Allah. Sudah miskin, nggak mau tahu lagi. Ya, maka dia mengatakan bahwa yaqul, dia pun mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Saya punya harta, saya kepingin happy kayak fulan. Saya kepingin hidup semau saya. Kan hidup ini sebentar, dinikmati kata dia. Apa yang terjadi? Maka dikatakan fahuwa biniyatihi fawizruhu sawa. Maka dia dengan niatnya, dua orang ini dosanya sama. Kebayang sekarang dari ilmu agama orang jadi luar biasa, walaupun nggak punya harta tetap mulia. Tapi gara-gara nggak punya ilmu agama, cuman punya uang, dia jadi orang yang paling rendah. Ini kondisi kedudukannya. Jadi mau nggak mau, bukan harta yang paling besar, tapi seberapa besar antum bisa meletakkan ilmu dan praktek serta dakwahnya di situ. Saya tutup yang terakhir. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Berarti
Kalau kita bicara siapa orang yang paling selamat, saya tutup dengan ringkasannya. Ya, itu orang-orang yang beriman yang dimana melazimkan ilmu. Karena nggak mungkin iman tanpa ilmu. Yang kedua amal saleh, yang ketiga saling berdakwah, yang keempat adalah sabar. Karena Al-Imam Ad-Darimi mengatakan kana ar-rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqaya thumma arada ayyaftariqa qara'a ahaduhuma. Sahabat Nabi SAW kalau bertemu kemudian mau pergi selalu membaca salah satunya dengan mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu sampai selesai. Tsumma yusallim kullu wahid minhuma ala sahibi. Kemudian setelah itu mereka saling mengucapkan salam. Selesai. Nasihatnya sahabat paling gampang. Ketemu mau pergi wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus assalamualaikum pergi. Inilah nikmatnya hidup mereka. Gak jauh-jauh nasihatnya cuma yang lucu. Makanya mereka selalu termotivasi terus karena dinasihati dengan ayat yang dari inti hidup, yaitu surat Al-Asr. Dari sekarang antum kalau sering ngingetin lakukan yang seperti ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Simpel kan? Ingetin wal asr. Innal insana lafi khusr. Jelas? Paham? Kalau paham, saya mau tanya supaya kita merajaah dikit. Ya. Ilmu agama berapa hukumnya? 3. Apa aja? Fardu ain, terus fardu kifayah, terus mustahab. Fardu ainnya tentang apa? Masalah hukum yang wajib dalam mengamalkannya. Maka fardu ain. Kalau fardu kifayah sebagian. Seperti ilmu apa? Persis, tafsir dan lain-lain. Kalau ilmu agama, ilmu dunia, berapa hukumnya? 3. Apa aja? Nah, kelihatan. Mubah, terus haram. Mubah haramnya antum tegas. Fardunya ain dan kifah. Kapan ain? Jika tunjuk sama penguasa, maka itu fardu ain. Tapi kalau enggak, fardu kifayah sah. Jelas? Baru mubah. Berkaitan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Haram yang bermaksiat. So, paham ya? Oke. Ya, insya Allah setiap kita kajian nanti insya Allah ke depan ada proyektor. Ya, setiap kita kajian selesai kita akan murojaah biar nggak lupa. Udah cuma antum nulis banyak hal kita bicara, kemudian habis itu keluar pintu hilang. Ya, dari sekarang ya ikhwah kita akan mempelajari satu-satu supaya apa? Dasarannya antum masuk di sini. Ya, kalau sudah masuk prakteknya insya Allah gampang. Makanya minta sama Allah petunjuk. Jangan berusaha sendiri. Inti dari praktek satu. Banyakin doa. Selesai. Karena mereka, orang-orang yang mudah praktek, mereka yang selalu berharap sama Allah petunjuk. Bahkan para ulama menjelaskan tentang masalah ini, ya, bahwa doa yang terbaik ketika kita minta hidayah. Itu yang terbaik. Karena dari hidayah tadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hambanya nikmat dari hidayah. Kalau orang tidak mendapatkan hidayah, maka mereka nggak bakal dapat hidup nikmat dunia akhirat. Jelas kuncinya di hidayah. Maka pakai minta, bukan disuruh berusaha sendiri tanpa minta, tapi seringlah minta. Makanya waqur rabbi zidni ilma. Sudah, itu dasarnya. Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bisa mendapatkan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat
dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.